Monggo sinten bebas. Masih ada 3. Berdiri monggo. Boleh. Nggih. Anaknya yang sebelah mana? Anaknya yang 7 masih berani. Masih berani. Nomornya Nomor 6. Silakan dari Kalamin. Dari Kalamin hadi yang hilang bukan iman terdapat surat 42 Asyura ayat 43 25. Oke, begitu Ibu. Masya Allah. Selanjutnya semua aja terus waktunya masih kasih tuh. Pitu-pitunen. semuanya yang Mbak Nabila. Mbak 3 oh. Mbak Mbak Lufi. Lufena. Mbak Lufena. nomor 3 Mbak Nabila dari Mas Halim. Oh iya, Mbak Nabila. Berarti Mbak Nabila. Pakai mic kita aja. Soalnya nomor 25. 25. Doa-doa. Apa itu? Kasih tiga langsung. Ayo. Mbak Nabila silakan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 100. Alhamdulillah. Oh, ini doanya yang paling gampang. Selanjutnya Bapak Ibu, ini janjinya mau ditanya semua karena hanya 7, jadi tinggal Mbak siapa? Mbak Lisa, Mbak Lufena dan Mbak Lisa. Masih 3 Ibu. Oke Bapak-bapak. Yes, Bapak. Belakang. Oh, belakang. Kelihatan nggak ini? Redmi apa guys? Pecah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajukan pertanyaan yang nomor 2 dari kanan. Nomor 2 dari kanan. Pak. Kanan ya? Kanan berarti Mas Dalisa. Kanan. Mbak Kanan. Lisa. Oh, Mbak Lisa. Mau pilih nomor pinter Ibu? Pertanyaan nomor 13. Nomor 13 sudah. Oke. Oke, silakan dibaca itu komisli. Komisli setiap sukun bertemu contoh. Lahum ma yattaquna wa anfaqu wa ma sa'atu wa lahum muslimina. Nggih. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai di nggih. Oke, selanjutnya masih ada berdua ini ya. Oke, monggo Ibu, masih ada berdua yang belum ditanya. Ada Mbak Vena dan Mbak Nadifa. Atau mau dari wali kotamnya? Terima kasih. Yang belum mana nih? Niki. Berdiri boleh? Berdiri pun Boleh. dua-duanya. Oke. Oke. Ini Bapak monggo mau pilih nomor berapa? Yang sebelah kanan terus boleh. Soalnya Kanan. Berarti Mbak Mbak Lufina. Lumena. Lufena ya. Mbak Lufena. Mbak Lufena. Yang Mbak nomor Nadifa boleh duduk dulu. 15. Nomor Nomor 15. 15. Idhar wajib. Idhar wajib. Ada? Setiap sukun bertemu Di Al-Quran. di Al-Quran semuanya ada atun sama atun ya sifat firman. Oke, masya Allah. Oke, selanjutnya masih ada 1. Monggo. Nomornya bisa dilihat. Oke, Ustazah Bisa monggo. aja Oh nomor. iya. Monggo Mbak Nadifa silakan. Nomor 20.
ini. Jangan kasih kuliah. Bagi gurunya nih. Karena keceplosan. Ya, Setelah tahiyat. setelah tahiyat itu salam. Aku aja yang ngasih tahu. Sholat tahiyat bagian akhir Bagian akhir. sebelum salam. Masih kita salam. Allahumma inni a'udzubika min Alhamdulillah. Jadi kadang hafal doanya tapi sok lupa doanya apa namanya. Masih grogi Bapak Ibu, mohon maaf. Dan tapi insya Allah kalau lagi sholat nggak lupa ya Mbak ya. Nggak langsung salam ya Mbak. Oh, doa itu dulu. Begitu Bapak Ibu. Untuk Ananda sudah mau tanduk lagi kan? Mas Salim lagi dulu. Mas Salim mau lagi? Sudah? Oke, ya, terima kasih untuk sesi tanya jawab ini. Semoga Ananda kita bisa istiqomah walau sudah di hotmail tapi tetap baca Al-Quran, pokoknya tetap istiqomah gitu ya Mbak, Mas. Oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih kami haturkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan Nanda yang sudah insya Allah sudah menghatamkan ya rangkaian qiraati majid. Dan terima kasih kepada Ustaz Yasmin yang telah memandu acara hotmail tadi sebagai pemandu acara, membuktikan bahwa anak-anak kita memang benar hafal dan insya Allah mengamalkan, mempraktekkan ketika pembacaan Al-Quran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang iki tak aku iki nek nyolot. Wis ganti jeneng dengan? Oh, ora ganti jeneng 14 dina. Apa? Gitu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, pemberian syahadah qiraatin. Kami mohon kepada Bapak Kurnianto SPD untuk menempatkan diri serta membawa bagi kepada Ustazah Lilis Widyanindo
dan Ustazah Romi Asih untuk menempatkan diri. Dan inilah 7 khatimin dan khatimat Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Quran Al-Kaish tahun ajaran 2025-2026. Ibrahim Mughafar, putra dari Bapak Herdianto dan Ibu Ida Marfuah, dan Ibu Evi Dwiyanti Stiansi, Kali Erang, Sulomerto. Ibrahim kelas 6 Ibnu Sina lulus dengan predikat Ananda Nadifa Salsabila, putri dari Bapak Ari Wibowo dan Ibu Ida Marfuah, Jalan Sudin nomor 25 Wonosobo. Ananda Luvena Elhur, putri dari Bapak Sarwono dan Ibu Ngarofa, Kaliderang, Selomerto. Kelas 5 Ibnu Khaldun dengan predikat Jayyid. Ananda Lakira Talita Sahin, putri dari Bapak Sa'adi dan Ibu Uswatun Hasanah, Wonojoyo, Bomerto, Wonosobo. Kelas 5 Ibnu Khaldun, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Nabila Ardele Khairun Nisa, putri dari Bapak Lutfi Eki Nugroho dan Ibu Suci Siswanti, Jarak Sari, Wonosobo. Kelas 5 Ibnu Khaldun dengan predikat Jayyid. Ananda Lisa Fajriatul Munawaroh, putri dari Bapak Ahmad Anis dan Ibu Sukarti, Tosari Rejo, Jarak Sari, Wonosobo. Kelas 5 Ibnu Khaldun, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Halim Satria Wicaksana, putra dari Bapak Romli dan Ibu Siti Rohmulyani, Manggisan, Permai. Kelas 6 Ibnu Sina dengan predikat
kami haturkan kepada Ustaz Puryanto dan Ustazah Lilis. Demikianlah nama-nama nanda-nanda Khotimat Madrasah Ibtidaiyah Al-Quran Al-Kais tahun pelajaran 2025-2026. Memasuki acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama kami aturkan kepada beliau Ketua Yayasan Asaf Bapak Nur Rafiq. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ustaz Puryanto selaku Kepala Madrasah Al-Quran Al-Kais, yang kami hormati Ketua Komite MI Al-Quran Al-Kais Bapak Ahmad, yang kami hormati pula Ustaz-Ustazah dan segenap karyawan MI Al-Quran Al-Kais. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat dan rahmat-Nya, sehingga dengan nikmat Allah dan rahmat Allah kita bisa berada di MI Al-Quran Al-Kais, merupakan sebuah pendidikan Al-Quran yang harus kita syukuri. Allah menempatkan putra putri kita di MI ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mencari ilmu di MI Al-Quran Al-Kais ini akan mengantarkan kepada kita semuanya, khususnya kepada wali murid, menjadikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan keluarga yang barokah dunia dan alam akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama yayasan sangat berterima kasih sekali kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengupayakan acara ini merupakan sebuah acara yang mulia, karena di dalamnya adalah mempelajari Al-Quran sebagaimana dalam tulisan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar adalah orang yang belajar Al-Quran. Bagi orang yang beriman tentunya hal itu diyakini. Dan sebaik-baik orang yang mengajar adalah mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita semuanya bagian daripada orang yang mengajarkan dan bagian dari orang yang mempelajari Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu kami atas nama yayasan sangat berterima kasih sekali kepada ustadz-ustadzahnya, kepada wali murid yang telah mensupport, mendorong dan memberi semangat kepada putra-putri Bapak. Mudah-mudahan putra-putri Bapak nantinya akan menjadi anak yang soleh-solehah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Komite MI Al-Quran Al-Kais kepada Bapak Ahmad Muhyiddin. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat dari Yayasan Pak Nur Rafiq, Kepala Madrasah Ustaz Anto serta Ustazah dan Ustaz tim pengajar, Bapak Ibu wali murid dan wali santri juga yang tadi ikut khutbah. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang hari ini, pagi menjelang siang, kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan sehingga bisa hadir di tempat ini tanpa halangan atau apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya sempat berandai-andai tadi, mbok nek pas ngaji parenting itu orangnya segini. Jadi nek dilihat judulnya kan kesannya ngaji parentingnya ikut acara yang atas, ikut kotmil. Jadi belum berdiri sendiri. Makanya orangnya banyak. Jangan nek judulnya sedikit. Ngaji parenting orangnya segini dah. Bismillah, insyaallah. Tapi itu proses. Gusti Allah itu tidak lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Karena ngaji itu kadang orang mau ngaji itu lihat-lihat dulu kancane sopo. Wah, parenting aku ora sing kenal, jadi tidak makan. Nek ngaji RT-nan, sak RT kan mesti kenal. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang hadir dan waktu parenting, kita parenting udah tempat ini ya, apa ketiga ini? Tempat ini, yang kemarin-kemarin belum berangkat, dilihat kiri kanannya. Kalau tidak, jadi kan parenting kemarin berangkat belum, nek belum, sekalian diomongi. Setiap Sabtu, ya Sabtu pertengahan lah, kita mengadakan parenting yang ini sih programnya, kalau dulu programnya komite. Makanya untuk saat ini sing mumpung ini yang hadir agak banyak timbang parenting sing wis. Nanti tolong dikasih tahu kiri kanannya setiap bulan parenting besok masih libur apa sudah masuk? Sudah masuk ya. Berarti ngaji parentingnya tetap jalan. Diomongi yang sudah belum berangkat, semoga parenting bulan depan bisa berangkat. Karena nek masuk surga dewi waktu ngisi kancane biar sama-sama masuk surga. Kalaupun toh jenengan duluan, sing biasanya ngaji bareng ke urung ketok, lapor Gusti Allah. Kayak kancaku sing wingi cok ngaji parenting bareng ketok, Bu Ali iso dintas pun rokok. Kemudian selanjutnya karena karena ini program komite, semua sesuai Pak Nur Rafiq dari yayasan kemarin kan udah bikin grup tuh. Saya pikir grup apa enggak tahu, nomor itu dredel wong sak sekolahan kartu kabeh. Saya juga berandai lagi, mbokan ini sak grup ini ngaji kabeh ngeri enggak muat ini kelasnya. Ya kan? Iya, apalagi musola itu yang sekarang dibikin. Paling nanti ngajinya di masjid yang biasanya itu. Tapi paling tidak itu sudah sudah embrio, cikal bakal. Ini pun nanti cikal bakal. Karena sekali lagi Gusti Allah itu tidak lihat hasilnya tapi lihat proses. Selama kita mau, yang penting mau kecil lah. Masalah mulai ngaji paham atau tidak, tapi nomor sudah rolas. Yang penting mangkat dulu. Karena yang diganjarkan mangkate. Ngaji itu ganjaran selanjutnya. Yang penting ngajian pertama berangkat. Karena setan pilih menggoda kan pas mau berangkat. Nek wis jago, wis hitung melu ngaji. Pas mangkat itu sing setan berduyur-duyur, wah sing penting itu aja iso nganti mangkatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili komite, katanya mewakili komite. Jadi nek mewakili komite.
Jadi nek mewakili komite kira perlu ketuanya sing ngomong. Bapak ibu-ibu itu, apalagi saya ketua komite tinggal 1 tahun lagi. Mana rampung apa itu komite. Itu saja, terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Kami mewakili panitia, saking semangatnya ngaji parenting sekarang ada panitianya. Tidak tahu mungkin banyak ibu-ibunya, makanya di mana-mana sing jenenge ngaji itu mesti ada ibu. Karena pas Rasulullah Isra Mi'raj nang neraka iki sing akeh ibune. Kamu enggak sayang. Itu saja, terima kasih perhatian dan kedatangannya. Kami tunggu di kajian parenting yang akan datang. Jangan sampai tidak datang. Karena untuk masuk surga waktunya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga apa yang diazamkan kepada ketua kita yang sangat semangat dan girohnya itu, dan semoga semuanya dari wali murid itu nanti bisa semangat untuk mengikuti kajian parenting, bukan hanya untuk di dunia tetapi bekal di akhirat nanti. Selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah MI Al-Quran Al-Kayis. Kepada beliau Ustadz Kurnianto SPD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Yayasan Asof, terutama Bapak Nur Rafiq selaku Ketua Yayasan Asof, yang kami hormati Bapak Ahmad selaku Ketua Komite MI Al-Quran Al-Kayis, yang kami hormati segenap panitia kajian parenting, Pak Ketua beserta jajarannya, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan karyawan Pusat Ustadzah MI Al-Quran Al-Kayis, dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan, wali murid MI Al-Quran Al-Kayis dari kelas 1 sampai kelas 6, yang insya Allah kita semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmat, nikmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari yang begitu cerah ini dan insya Allah penuh dengan barokah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pagi hari ini, yaitu Famil Kiroati dan kajian parenting akbar, yang insya Allah hari berjalan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam yang kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, momen hari ini adalah momen pertama kali bagi MI Al-Quran Al-Kayis melaksanakan Famil Kiroati, karena sejak dimulainya Kiroati di MI Al-Quran Al-Kayis ini, yaitu sejak tahun 2022, lebih tepatnya pertengahan 2022, kita mulai berganti yang tadinya memakai mikro, sekarang berganti menggunakan Kiroati. Yang kita bisa jadi lebih baik lagi, menggunakan metode yang lebih baik. Selamat datang Ustadz Yudi Inara Anggor. Sosok kata itu maksudnya kita sejak tahun 2022 pertengahan itu kita mulai berganti menggunakan metode Kiroati. Insya Allah kita niatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, mohon maaf di tahun 2025 ini kami baru bisa melaksanakan Famil Kiroati yang pertama, dan itu pun baru dari 7 anak. Tapi insya Allah 7 anak ini adalah yang terbaik. Semuanya baik
yang baik. Jadi insya Allah nanti yang lainnya menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih berprestasi lagi dan menyusul dari angkatan pertama ini. Semoga nanti angkatan selanjutnya bisa semakin banyak lagi, yang khataman juga semakin banyak lagi. Mohon doa dan dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga metode qiraat yang di ML Al-Quran Al-Kais ini bisa selalu bermanfaat dan selalu berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sedikit informasi saja bahwasanya kita di sini menggunakan metode qiraat yang 4 jilid. Ibu 4 jilid, jadi yang biasanya di luar sana ada yang 6 jilid, ada yang 5 jilid, kita gunakan yang 4 jilid. Kita bersama dengan TKIT, SDIT, dan beberapa TWK di Kabupaten Wonosobo yang sudah menggunakan metode qiraat 4 jilid ini. Karena memang kita dulu baru awalan di tahun 2022 dan 2023 kita baru penerapan secara maksimal. Akhirnya di tahun 2025 ini kita bisa khataman yang pertama. Alhamdulillah pun dari beberapa ustadzah sudah banyak yang mengikuti ujian guru, yaitu alhamdulillah beberapa yang lulus. Alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu semoga nanti dari ustadzah semuanya bisa mengikuti ujian semua dan lulus semuanya. Bisa maksimal lagi untuk pembelajaran qiraatinya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang pertama kami aturkan untuk kehadirannya. Hari ini adalah momen terakhir di semester 1 ini. Monggo nanti untuk pembagian rapot atau LHP bisa diperhatikan. Ini sebagai bahan evaluasi bersama. Kami juga selaku dari pihak madrasah mohon masukan dan kritikan maupun saran yang membangun untuk pembelajaran kami ke depannya supaya semakin lebih baik lagi. Ya, supaya lebih baik lagi kami mohon masukan kritikannya itu yang membangun, karena kami sadar bahwa dalam satu semester ini kami masih banyak kekurangan, masih banyak kehilafan, mohon dimaafkan dan mohon untuk dikritik, diberikan saran yang membangun supaya kedepannya kami lebih baik lagi. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya untuk libur anak atau libur kita semuanya siswa-siswi itu dimulai dari hari Senin besok, yaitu tanggal 22 Desember sampai nanti tanggal 3 Januari. Jadi insya Allah anak-anak kita nanti masuk lagi di tanggal 5 Januari. Insya Allah nanti ada surat pemberitahuan resminya yang kami share melalui WA Bapak Ibu. Karena hari ini anak-anak sudah libur, jadi kita share melalui WA. Insya Allah ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Komite, Pak Ahmad, kemarin sudah dibuat grup besar ya Bapak Ibu, grup silaturahmi ataupun bisa kita kenal dengan grup keluarga besar MI Al-Quran Al-Kais. Monggo di situ kita gunakan untuk saling sharing, saling berbagi informasi, baik informasi kajian maupun lain sebagainya. Intinya di situ untuk mempererat kita untuk menjalin lebih erat lagi silaturahmi kita. Insya Allah di situ nanti juga ada alumni kita dan wali murid yang sekarang masih di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi insya Allah nanti bisa berbagi semuanya di situ, saling sharing. Itu ya Bapak Ibu semuanya, sedikit banyak informasi kemarin sudah kami sampaikan ketika pertemuan MBG. Ada beberapa informasi terkait infak harian, terkait kajian dan sebagainya. Insya Allah sudah kami sampaikan ketika MBG. Info yang terbaru terkait libur tanggal 22 sampai tanggal 3 Januari dan mulai aktif lagi tanggal 5 Januari. Oke, mungkin sekian dari saya. Misalnya saya minta maaf dari wawasan akhir. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kurnianto, kami haturkan. Bunga mawar, bunga melangi. Warnanya indah sangat berseri. Tibalah kita di acara inti. Mari kita sambut narasumber yang penuh edukasi. Kepada beliau Ustadz Budi Santoso kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kebaikan kepada diri kita hari ini. Yang mungkin hari ini ada yang Allah tetapkan sakit, yang hari ini berada di rumah sakit, tapi hari ini kita tidak. Ada orang yang mungkin hari ini bingung bagaimana mereka itu di sore hari akan makan bersama anak-anaknya, sebagaimana saudara kita yang ada di Sumatera. Ternyata Allah tetapkan hari ini kita tidak seperti itu. Kalau hari ini ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kabar duka dari salah satu keluarga, mungkin jenengan tidak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak akan pernah mampu kita itu menghitungnya dan tidak akan pernah mampu setara dengan pemberian manusia. Yang dirahmati, yang semoga selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah, yaitu Ketua Yayasan Ustaz Nur Rafiq, Kepala Madrasah Ibn Al-Gais Ustaz Kurnianto, serta komite dan ustadz-ustadzah serta semua wali murid yang semoga selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menjadi saksi, jenengan menjadi saksi. Nyunawi pangapunten tidak bisa membersamai dari awal acara, tapi saya mendengar kabar bahwasanya anak-anak jenengan, sebagian dari anak-anak jenengan, sebagian dari teman dari anak-anak jenengan itu melakukan khatmil Quran, yang dimana hari ini kita menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah sampaikan, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina ibadina. Allah sampaikan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hambanya. Maka jemaah rahimakumullah, hari anak-anak kita itu mendapatkan satu kebaikan, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba pilihannya. Makanya Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwasanya Allah punya keluarga di antara manusia. Maka sahabat itu bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran dan hamba pilihannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berarti jenengan hari ini memilih Al-Kais, SD Al-Kais, MI Al-Kais Al-Quran ini menjadi salah satu jalan jenengan menginginkan diri jenengan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan ketika kita itu sudah tidak tertarik lagi dengan Quran, di antara dua saja Bapak Ibu. Kita nggak pengen jadi keluarganya Allah, atau Allah nggak menginginkan kita menjadi keluarganya. Kalau Allah itu sudah tidak menginginkan menjadi keluarganya, lalu apa yang akan kita rasakan? Dan tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat yang hari ini kita punya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan hari ini nyari uang sebanyak apapun yang jenengan kumpulkan, kalaulah uang jenengan sampai tertimbun sampai 20 triliun, maka hitung 20 triliun itu bandingkan dengan harga mata, mahalan mana? Lalu berarti jenengan mencari sesuatu yang tidak lebih besar daripada apa yang Allah beri. Hanya sekedar Allah itu menginginkan orang-orang itu menjadi keluarganya Allah, agar kita menjadi orang yang tenang dalam kehidupan kita. Tapi diri kita kadang enggan untuk belajar Quran. Kita tahu segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan malam menjadi siang, yang menjadikan sakit menjadi sehat, yang menjadikan paru-paru kita berdetak dalam setiap perjalanan diri kita, yang menjadikan kaki itu tetap melangkah kemanapun kita inginkan. Lalu nikmat itu dari mana datangnya? Tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berjamaah rahimakumullah,
Maka saya menjadi teringat kalaulah hari ini jenengan itu akan menerima raport hasil dari anak-anak jenengan. Itu menjadikan saya teringat dengan salah satu ayat dalam Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-19, Bu. Itu menjadikan salah satu muhasabah diri saya, wahai Bapak. Maka ini yang harus kita itu perjuangkan. Di mana Allah sampaikan, yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tidak ada sesuatu pun yang kamu tidak ada satu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jenengan kalau anak jenengan itu nilainya bagus, kira-kira dia senang enggak, Bu? Dia itu lari kadang bawa nilainya, bawa rapotnya untuk ditunjukkan kepada siapapun dia. Nih loh, lihat nih rapotku. Dia bilang gitu tahu. Terus kalau itu dilihat sama saudaranya, nih, kalau cuma nih nilainya bagus, gitu nggak? Senang nggak? Senang, Bu. Dan tahu atau tidak, Bu? Nanti di akhirat ketika mereka setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ketika mereka itu memegang kitab mereka dengan tangan mereka. Ya, mereka memegang dengan tangan mereka. Mereka mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Ha umqra'u kitabiyah. Ambil nih, baca nih kitab tuh nih. Selain mereka mengatakan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguh kata dia, nih ambil nih kitabku ini, dia tunjukkan kepada semua orang itu, nih kitabku dulu. Sehingga dia mengatakan inni dhanantu anni maliyah. Sungguh aku yakin pada suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku sendiri. Nanti Allah akan tanyakan apa yang sudah kita lakukan. Semua yang kita lakukan Allah akan pertanyakan. Dan ketika orang-orang itu dia melakukan amal baik yang banyak sekali, sehingga mereka itu bekerja keras untuk melakukan amal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hisab mereka akan mudah. Tapi kalau orang-orang yang dia amalnya buruk, mereka itu akan menjadi wujuh yauma idzin na'imah. Mereka itu akan tertunduk hina. Ngapain mereka tertunduk hina ketika mereka kembali kepada Allah? Amilatun nasibah. Mereka itu melakukan pekerjaan yang sampai lelah, sampai kepayahan mereka. Tapi ketika lelahnya mereka di dunia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan mendapatkan narun hamiyah, yaitu api neraka ya Allah. Maka itu yang harus kita takutkan ketika harusnya kita meminta megang dengan tangan kanan kita. Jamaah rahimahullah semuanya yang semoga selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira Pak Bu, kalau ditanya hari ini kita itu diinginkan oleh Allah kembali kepada Allah, kira-kira amal kita itu seberapa? Salat kita itu seberapa khusyuk? Antara harta yang kita sedekahkan dengan yang kita makan itu lebih banyak mana Ibu? Lalu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu waktu yang kita keluarkan itu lebih banyak untuk Allah atau lebih banyak untuk kepentingan perut dan keinginan kita? Lalu bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang dia itu diberikan satu ketetapan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dia disiksa di dunia akhirat, itu yang kita takutkan, Bu. Orang disiksa dunia akhirat itu pagi dia itu dalam keadaan sehat, siang dia tidur siang dengan pulasnya, bangun-bangun kaki dan tangannya sudah tidak bisa digerakkan. Ada Ibu yang kayak gitu? Pada saat itu fungsinya semua yang kita punya itu apa? Apa yang mau dibanggakan? Nah, kalau kita itu udah di umur segini, kalau disuruh untuk sekolah kita pikirannya udah gak mampu. Disuruh untuk sekolah kita pikirannya sudah tidak mampu untuk berpikir. Maka jadikan anak-anak kita itu menjadi harapan kita, kesempatan yang tersisa untuk kita itu bangga di hadapan Allah. Sehingga kita mengatakan, ya, haula umqra'u kitabiyah. Ini loh amalku. Kalau jenengan dulu tidak bekerja keras dalam beramal hari ini,
maka jadikan anak kita menjadi salah satu harapan kita. Maka kita harus bekerja keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Di sini Bu, Pak. Kalau hari ini kita itu dirasa kita itu kurang amal, yang pasnya kita itu memang menitipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Quran. Itu yang harus kita lakukan. Setelah itu bekerja keras untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dia. Karena itu bentuk menolong agamanya Allah. Kalau jenengan pengen ditolong oleh Allah, maka tolonglah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Pak, Bu, mohon maaf, ini saya teringat dengan salah satu guru kami ketika beliau itu dalam kondisi ekonomi pada saat itu tidak baik-baik saja. Beliau punya anak 3, beliau punya 5 yang SMP, anak yang pertama dan anak yang kedua itu ditahan setelah lulus, nggak berangkat dulu ke pondok karena urusan uang. Akhirnya ditahan tuh anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Karena kaceknya 1,5 tahun kurang lebih, itu nggak banyak banget. Setelah itu tahu-tahu saya dengar kabar, anaknya di mana? Pondok. Duit kok ada gitu. Dia ngomong, terus saya bilang, saya nyari pondok 1, 2, 3, saya nyari dan data pada bawah. Saya mau mondokin anakku, tapi aku nggak punya uang. Apa kata kepala sekolahnya? Loh, iya kok, iya. Saya bilang punya uang cuma 1 juta. Kalau salah, saya itu sudah kurang lebih 1,3 juta anak. Jangan masuk sekolah itu berapa? Saya itu apa kata kepala sekolah? Ya udah, jangan nanti tak kasih bantuan. Gak mau. Jangan saya kasih bantuan. Besok itu anakku. Dia itu anakku. Saya itu kalau saya dapat nasib. Loh, kenapa itu tidak mau diperlakukan dalam nggak mau terima bantuan? Itu anak yang akan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar Quran, biarkan aku untuk berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Bukan aku bagaimana anak-anak yang lain. Saya akan lunaskan. Saya akan minta kepada Allah untuk bisa melunasi apapun yang bukan oleh anakku. Itu Ibu. Saya jadi terharu. Setelah itu ustaznya saya itu main banyak. Jika dapati itu tuh orang yang, ya Allah, kenapa sih dengan itu maunya bertahan ngedunki ego untuk menyampaikan kepada sekolahan bahwasanya dengan itu tidak mampu tapi dengan nyekolahkan anaknya. Bagaimana mungkin tidak? Quran itu menjadikan luar biasa yang mengubah alam semesta ini Quran, enggak? Manusia itu Rasulullah yaitu dia itu dikasih mukjizat Quran. Berarti kalau dia itu belajar Quran, dia belajar Tadi yang saya sampaikan, Allah itu punya keluarga di antara manusia. Lalu siapa yang nggak mau jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nggak jatuh cinta dengan Quran, sedangkan Quran itu menjadi jalan orang-orang Allah Rasulullah SAW menjadi terang. Ketika Rasulullah SAW berat dalam menghadapi para sahabatnya, maka Allah turunkan ayat Hasbiyallahu la ilaha illahu. Wahai Muhammad, katakan itu, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, saya pasrahkan urusan ini kepada Engkau. Rasulullah SAW mendapatkan kabar, la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah bersedih, semuanya aku bersamamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini ketika jenengan itu sudah meletakkan anak-anak jenengan itu di salah satu sekolahan yang berbau dengan Quran, bekerja keraslah untuk mengurusi mereka. Maka kalau jenengan tidak mampu, sampaikan kepada kepala sekolah, sampaikan kepada komite, Pak, saya punya uang segini. Kalau 100.000, Pak, saya punya uang 30.000, kurangnya saya usahakan. Mentalnya gitu, Pak. Saya hanya mikir sebagaimana teman saya itu hanya mencari berkah, bagaimana Allah berikan pertolongan. Ternyata Allah berikan pertolongan, Pak. Dan saya itu dengar kabar dari pondoknya dia itu 3 anaknya dia yang hafalannya hadis paling banyak, hafalan Quran paling banyak dan paling mungkin. Wah,
maka hari ini itu kadang biaya itu tiap sekolahan itu insya Allah mereka maklum ketika orang tuanya bertanggung jawab. Maka hari ini kalau bisa sebelum sekolahan itu meminta, kita berusaha untuk menutupi. Karena itu bentuk kita itu memuliakan guru-guru dari anak-anak kita. Semoga itu menjadikan jalan anak-anak kita itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka sampaikan kepada pihak sekolah. Itu Pak, jangan teringat dengan saudara-saudara saya Pak. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, saya ingatkan kalau Allah itu menginginkan kita menjadi keluarganya Allah. Kalau hari ini kita itu menghafal berbulan-bulan, kita itu baru dapat berapa ayat, maka gunakan anak kita menjadi salah satu jalan untuk kita itu pede di hadapan Allah. Kita itu megang kitab kita dengan menggunakan ini. Kita biar lihat nih. Ini Tuhan Maria, benar kan? Apa yang aku dugakan dulu, bahwasanya hari ini pasti akan datang dan Allah akan mempertanyakan semua yang aku lakukan. Dan pada saat itu aku lebih memilih apa yang Allah cintai daripada yang aku cintai. Itu Pak. Makanya hari ini Pak, kalau kita itu sudah tidak bisa berkecimpung untuk dengan Quran, jadikan anak-anak kita ini menjadi kesempatan terakhir kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan Bu, sabarlah dengan sabar yang baik. Terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu memberikan kebaikan demi kebaikan Pak. Rasulullah SAW manusia terbaik. Beliau itu mendapatkan kebaikan berupa Quran. Mukjizat terbaik itu adalah Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Quran. Pak, Rasulullah SAW itu kurang cinta apa sih sama diri kita? Beliau itu sebelum meninggal dia merasa menyampaikan kepada malaikat Jibril, umatku. Sembari merasakan makanya rasanya satu mau ketika malaikat Jibril itu enggan untuk melihat manusia terbaik kekasihnya Allah itu diambil nyawanya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril kau jijik kepadaku. Jadikan kau itu tidak mau melihatku. Tidak ya Rasulullah. Mana ada 3 orang itu kekasihnya Allah dicabut nyawanya. Saya itu Rasulullah SAW menyampaikan, inikah rasanya sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku, kata dia. Maka malaikat Jibril menjawab, iya. Saya itu Rasulullah SAW menyampaikan, timpahkan saja seluruh rasa dari sakaratul maut itu kepadaku agar umatku itu tidak merasakannya. Jamaah rahimahumullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya Rasulullah SAW itu kangen dengan saudaranya. Maka para sahabat itu bertanya, bukankah kami itu adalah saudara engkau ya Rasulullah? Bukan. Kau itu adalah sahabatku. Maka para sahabat itu bertanya, siapakah saudara Rasulullah SAW? Siapa mereka? Maka mereka itu adalah orang yang tidak bertemu denganku, tapi mereka itu beriman kepadaku. Itulah Rasulullah SAW yang beliau itu lelahnya akhirnya Allah berikan pelipur-lara dengan turunnya ayat. Berarti apa yang kita baca yaitu Quran dibaca dengan sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin jadi umatnya, mana mungkin kita akan menjauhi dari Quran. Quran yang kita baca itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Quran yang kita hafalkan itulah yang dihafalkan oleh Rasulullah SAW. Dan bukankah kondisi hati itu kondisi orang yang paling agung di dunia itu, yaitu mereka yang tidak berbeda dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang dia itu sama dengan Rasulullah SAW, yaitu sama-sama membaca Quran, sama-sama Quran itu jadi salah satu jalan petunjuknya dia. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat saya sampaikan ketika dengan itu yang ingin untuk menitipkan anak jenengan di salah satu sekolah yang itu berhasil Quran. Berarti insya Allah jenengan akan terjaga dan itu menjadi salah satu jalan Allah akan mengakui diri jenengan dan anak jenengan. Nih keluargaku. Allah inginkan menjadi keluarga sampai kalau Allah itu Allah itu mengancam. Kalau jenengan itu diancam sama orang tuanya, tak sebloi berarti itu sesuatu yang penting atau tidak Bu? Kalau ada orang yang mengatakan tak keluarkan rasa bali yang mana kamu melakukan hal itu penting gak? Berarti kalau Allah itu sampai mengancam diri kita, berarti itu sangat penting Pak. Satu pentingnya itu Allah sampaikan dalam Quran surah Tuha, ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surganya Allah,
Qala bitu minha jami'an. Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Dan sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi kalau jenengan itu hidup di dunia ya mesti jadi musuh. Ono sing dadi musuh bagi manusia yang lain. Jenengan berbuat baik, jenengan itu akan mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang juga jenengan difitnah. Pak, saya tanya Pak, yang di belakang, Nabi Adam itu hidupnya pertama kali itu gimana? Surga. Ya, jadi manusia yang tidak bisa kembali ke surga, tidak bisa kembali ke surga berarti dia adalah orang yang tersesat itu punya perasaan gimana Pak? Bu, bingung, sedih, takut, gelisah, putus asa. Itulah Allah itu. Kalau kita aja HP Pak, kita punya HP, kalau ada alarm itu kita gunakan apa ya? Untuk menjadi pengingat kalau kita tidur memang kebablasan gitu kan. Walaupun kadang kita itu nggak dengar alarm, kadang kita itu bangun setelah itu matiin doang. Tapi Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan semuanya luar biasa. Pak, Bu, ingat Allah menjadikan diri kita itu punya genetik atau DNA kita itu surga. Jadi kalau kita nggak kembali ke dalam surganya Allah, berarti kita adalah orang yang tersesat. Dan Allah memberikan alarm dari tubuh kita, kalau sekali kita melakukan kemaksiatan, kita berbohong, kita tenang atau tidak? Tidak tenang toh? Kalau kita melakukan keburukan demi keburukan, kita tenang gak hidupnya? Gak tenang. Berarti Allah itu memberikan alarm kepada diri kita, kalau kita melakukan amalan-amalan penduduk neraka, diri kita itu gelisah. Itu alarmnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita itu sudah diinginkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga, menjadi orang yang tenang, jangan jenengan paksakan dan diri kita itu paksakan untuk menjadi ahli neraka. Berarti yang menyusahkan diri kita itu, hidupnya kita itu siapa? Diri kita sendiri, karena Allah sudah inginkan kita itu kembali ke surga, melakukan amalan-amalan penduduk surga yang menjadikan kita tenang. Kita memaksakan diri kita melakukan keburukan dan kemaksiatan, sehingga kita itu menjadi orang yang berantakan, menjadi orang yang kebingungan arah. Yang memaksakan diri kita Bapak, Bu. Maka hari ini kalau kita itu genetik surga, jangan paksakan kita menjadi ahli neraka. Makanya kita itu susah, mangkal, leren-leren, berbuat baik, kita itu hitung-hitungan di situ. Makanya orang itu, sehingga Allah sampaikan kepada Nabi Adam ketika beliau sudah keluarkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, nanti kalau ada petunjukku ikuti. Tapi wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Karena siapa yang dia itu berpaling a'rada dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Makanya kalau hari ini anak-anak kita ngafalin Quran, belajar Quran itu memungkinkan kita itu puaskan hidup kita. Makanya Bu, kalau urusan soal anak yang dia itu urusan dengan belajar Quran, bawa maksimal sampai dengan itu piye carane kerja keras itu, piye carane anak itu kenal dengan Quran. Seenggaknya kita itu menolong orang itu untuk dekat kepada Allah, dan itu bentuk intansulullah yang sama, bentuk menolong agamanya Allah. Makanya itu kalau tidak bisa pakai pikiran, tidak bisa apa dengan pikiran uang dengan bicara kalau lihat orang-orang terdahulu itu, mereka itu sampai mereka itu berusaha untuk netel gede buat bayar untuk sekolah. Mereka penting sekali bagaimana mereka itu sama dari murkanya Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan kita tahu Pak, kita diingatkan kemarin itu di mana? Di Sumatera Pak, Bu ya. Perhatikan di Sumatera itu